Apakah suaranya terdengar sampai ke belakang Bapak Ibu? Tapi kayaknya mikrofon saya kurang bagus ya. Mungkin suaranya Bu Yola ini lah mikrofonnya. Agak binder gitu. Oke, lebih terbuka ya. Di Pak Renaldi nanti protes dia ini. Suara Pak Dion beda katanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA 1 Ula, bacanya Ulakan atau Ulaan? Ulakan dibaca ya, Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman ya, Padang Pariaman. Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Wakil, kemudian Ibu Pengawas Bumis. Wah, ini Bumis, kalau tidak ada Bumis tidak sampai Pak Dion ke sini ya. Jadi tahun ini sejak 2024 Bumis memboyong saya dari satu sekolah yang beliau bina ya. Ya, saya nggak tahu juga alasan kenapa, tapi kata Bumis, ayo Pak Dion kita sekolah, kita bersamai guru-guru kita. Makasih Bumis, tepuk tangan buat Bumis nih, pengawas yang levelnya sudah level nasional ya. Selalu aja kalau lomba dapat penghargaan pengawas terbaik di nasional. Terakhir 2024 ya Bumis ya, GTK hebat. Wah, alhamdulillah. Kemudian Bapak dan Ibu Majelis Guru. Nah, ini kayaknya sekolahnya baru ya Bu ya? Enggak. Udah berapa lama? 23 tahun. 2003. Oh, 2003. Tapi kenapa gurunya masih muda-muda semua? Kirain Ini kayaknya baru-baru diangkat. Apa itu public speaking? Bicara. Oh, belajar berbicara. Aneh judulnya ya. Kami dari umur 2 tahun lah pandai mengecek sama Pak Dion. Bapak pandai aja mengecek. Pertanyaannya adalah, kalau mengecek di rumah saja tidak ada aturan, tapi di rumah pun ada aturan. Nah, tapi kalau mengecek di tengah masyarakat, apalagi kalau kita berbicara di hadapan anak-anak didik, agar apa yang kita sampaikan itu paham mereka, maka kita harus tahu ilmunya. Jadi ternyata berbicara itu ada ilmunya. Banyak guru-guru yang ngeluh, aduh Pak Dion, lah habis suara remaja dari pagi sampai sanjo, tindak juga mengarati anak doh. Apakah ada kejadian di sini? Oh, masih ada. Oh, enggak ada. Kalau enggak ada itu saya pulang aja lagi. Berarti guru-guru SMA 1 Ula Antapaki sudah mahir dalam public speaking. Yo, lata Bali Encik Matua mengeceknya galak juga oleh Pak Dion, gitu kan? Dalam bercucuran air dari segala penjuru badan, Pak, tindak juga mengaratinya Pak Dion. Jadi kalau case itu, kejadian itu mungkin pernah terjadi di kelas Bapak Ibu, maka lakukanlah segera yang namanya refleksi diri. Apunan salah deh aku yo. Kok media rasanya lapal yang canggih kumah. Lah pakai Canva, lah pakai laptop, lah pakai LCD proyektor, lah pakai clip on lo maja. Boleh guru penggerak lo leh. Ambola maja puluhan tahun lo leh, tapi banyak cuma ngarati anak. Berarti kita melakukan refleksi diri. Oh, barangkali cara ambo mengecek mungkin yang kurang pas. Kalau begitu, mari kita belajar mengecek. Ya, belajar mengecek ya. Oke, sebelum itu kita mulai, mari kita betulkan niat dulu ya. Oke, tadi Bu Kepala Sekolah ada bilang, kalau alun ada tado boleh pulang, alun boleh pulang lah ya.
Jadi insya Allah kita sampai Isya rencana Bu. Sampai Isya. Sampai sahur. Habis suara Rabu hari baru kami. Puasa sunat. Oh, puasa sunat. Ale soana, le katalo ibu sampai sahur. Sampai sahur dia Pak Dion padu le talo. Izin Bu. 3 Ikut 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 12, 12, 14, 15, 16, 17. Pak. 31 Ilmu dalam ilmu komunikasi Bapak Ibu. Jadi kalau kita mandanga orang manice, maka ketika tiba giliran kita, tolong nadanya jangan lebih rendah dari orang itu. Agar apa? Agar ada namanya respect, hormat dan antusias. Contoh, 1, 2, 3, ampe 5, 6. Jadi nanti 3 jawa 6 tuh. Ibu bapak memberi sinyal ke orang kalau ibu, mohon maaf ya, kurang antusias, kurang bersemangat, gitu ya. Ya. Jadi kalau begitu, awak dengan nada terakhir 1, 2, minimal sama. Minimal sama. Alah bocor jawabannya. Ini sering terjadi dalam kelas. Guru bertanya dengan nada tinggi ya. Coba Rani, berapa luas sekolah SMA 1 Laan Tapakis? Nggak tahu deh Bu. Dari siapa? Nama apa siapa? Ya, kita mulai dari ibu paling belakang. Jilbab sirga. 1, 2, 3. 6. Nah, turun 4. Menunjukkan ekspresi seperti itu ketika beri stimulus, maka itu akan memberi dampak kepada kita. Jadi memang harus pandai-pandai memancing anak untuk bersuara. Dan jangan biarkan mereka menjawab dengan seenak hati saja. Jadi kalau anak disuruh menjawab, yo mengeletong aja lek kan? Ananda, coba dulu perbaiki cara duduknya. Langsung di treatment. Ya, coba berdiri biar kelihatan lebih gagah. Semangat ya kan. Jadi jangan mau menerima anak menjawab pertanyaan, memberi respon ala dia. Kadang anak Allah ada keinginan. Apa ada kei lah kasih siro ini gitu ya? Ada siros namanya kan? Siros dekati dia. Tapi bukan dalam konteks menghukum, tapi memperkuat. Dah Bapak Ibu ya. Jadi itu yang pertama. Jadi biasakan selalu kalau batanya orang kawa menyapu awak, tolong nadanya minimal sama. Halo Bu Yola, halo. Kan enak kan? Halo Bu Yola, halo. Itu kurang sampai kalang namanya. Kalau di Solo namanya penyampi kalang, busu hati. Oh di Myanmar kan itu Yola. Jadi kalau ada WhatsApp orang, hey, yo, itu berarti kalangnya sedang sampai. Mungkin udah lah 2 hari nggak pulang ya. Jadi biasakanlah selalu membalas sesuatu itu kalau nggak kelebihan minimal sama. Itu ajaran Sia sebenarnya. Sebelum membaca buku komunikasi orang Amerika, itu ajaran agama gitu. Apa ajaran agama gitu? Dalam salam itu kalau awak baca assalamualaikum, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. Dilabian sekete. Assalamualaikum warahmatullahi. Awak balik? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya banyak dan ada di buku-buku orang barat itu
datangnya dari awak. Cuma awak aco lupa. Dah. Jadi apa? Kalau orang senyum 1 senti kawan, baliknya 2 senti. Minimal 2 senti. Kalau kurang lagi 100 awak 200. Gitu orang. Sini, coba cari orang di samping awak itu. Coba. Ustaz pindah ke buku Ustaz. Ya kawan. Iya. Ya. Dia kawan di Pak Indra. Dia kawan di Pak Indra ya. Iya. Tunggu dulu. Apa yang baju? Ya, apa yang kalau baju? Bawa baju. Apa yang baju hitam tidak ke bungko Pak? Apa kok mirip bintang film apa ya? Kumis kok nak tahan? Gali-gali ibu mencari kan? Anak lagi boy. Itu macam tu sanang rambutnya kan? Alah cocok berkawan saya. Ibu ada enggak berkawan? Ibu. Ibu Clara pindah ke mana? Clara yang merah tu Pak. Pak merah tu Karli Pak. Karli yang merah. Saya lalu dapat kawan lain. Bumis pengawas. Pengawas. Dia katanya nak kawan. Pak John kau tanya tadi, saya nak dapat kawan Bumis. Oh iya. Betul. Nah, kini coba bu kepala sekolah. Coba saya lihat guru awak. Kok ada nama lengok ke jalan, pasabot dia kawan kan? Cie ke utara, cie ke selatan. Itu panggil. Langsung rupiah. Berarti ada setan dalam pikirannya tuh. Bapak nak namu yang mencari mengkoga kawan. Harusnya pasabot dia kawan. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah hari gue pasabot balik sehat kawan. Sehat. Kita masuk lagi. Itu harusnya tuh. Kita lihat jalannya dulu, kok nomor jalan, atau tolong dirukiah langsung. Ustaz, tolong siapkan kajian yang paling baik. Ya, disiapkan kajian yang paling baik. Kalau nak tahu ada ustaz itu, ada ustaz orang lebih senior. Ya, ambo kira sakue aku dubili kan. Alur kata lo ustaz aku. Masih kue ustaz aku ya, jadi tanang saja. Lah, jadi kalau tidak ada nanti ingin dirukiah dari Ustaz Ariko, tolong pamani mungku ke kawan saya. Ya, pamani banyak ya. Nah, tadi Pak Dion mengatakan kita belajar public speaking. Public umum banyak halayak masyarakat. Speaking mengecek. Jadi public speaking mengecek di muka orang ramai. Kalian orang Minang sedona? Kalau nak donan, ada yang tak ngerti bahasa Minang, aku udah translate bawah aku udah. Nan pertama tujuan public speaking. Jadi public speaking kurangnya public speaker. Pak Dion kok public speaker kok. Asalnya taga mengecek di muka orang ramai itu public speaker. Bu Yola MC tadi itu public speaker. Ibu Magih Amanat public speaker. Ibu mengecek, bapak mengecek di muka kelas dengan maja public speaker. Tujuan apa mengecek? Agar orang paham dengan apa yang kita sampaikan. Ini tujuannya minimal 3. Persuading, mempengaruhi audiens. Jadi setelah mengecewa di muka orang ramai itu, terpengaruh orang lewat. Jangan lupa bisu ibu-ibu, pilih nomor. Cucu gambar, ambo, gitu kan. Berapa pandainya tokoh politik itu kan, kamu ambil jual kan? Berarti awak terpengaruh dengan kata-katanya. Maka sebagai guru, kita juga harus bisa mempengaruhi siswa agar mau melakukan apa yang kita inginkan, agar mau mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, informing.
tujuan untuk menyampaikan informasi. Yang ketiga, entertaining untuk menghibur. Nah, jadi kalau beraja itu Bapak Ibu nggak boleh monoton. Bara lampu boleh apa ceramah? 10 menit. 10 menit, betul Pak. Setuju Pak. Dari mana Pak tahu tuh? Di mana Pak tahu kalau ceramah itu 10 menit? Tekap uap ya? Oh, baca-baca di Google. Jadi kalau di kampung Ambon itu namanya tekap uap, tekap uap ya. Nah, itu ya. Jadi betul. Siapa nama Pak? Ul, Pak. Hah? Ul. Wah, aku kira Pak dari India. Mirip bintang film Hrithik Roshan. Sarukan dia. Saruhan ya. Tapi mirip Hrithik Roshan ya. Oke. Pokoknya Wak, kalau kemagi adalah kawan lagi dengan caran. Ya. Jangan sudahlah kawan Wak hitam. Bule, karitiang. Kalian. Ada kawan ada kawan yang kurus karyang gitu ya, tinggi, langsing. Biasanya mau ibu tuh, ibu kutilang darah, kurus, tinggi, langsing, dada rata. Tidak boleh menggelari orang dengan sesuatu yang buruk. Ya, pokoknya anak tuh panggil saya lancar-lancar. Mau dipanggil nama menteri, dipanggil nama pejabat, dipanggil nama artis, silakan. Mudah-mudahan kebaikan itu datang padanya. Setuju Pak Bu? Oke, lanjut. Apa yang harus kita perhatikan kalau kita akan tampil di muka kurang rami? Nggak banyak ada Bapak Ibu, hanya berapa? Nampar kamu? Nampar kamu? Itu gara-gara kue itu. Antara kue itu dulu, Ada kue keluar lah. Kue apa? Kerambi muda kan kemana? Apa salahin ketipu kan? Alah sadanya. Alah. Itu apa dia? Kami bodoh yang Kerambi muda. Enggak ada itu hanya bagaimana aku kalau sampai saya enggak lah ya. Nah, yang pertama voice. Kalau Bapak Ibu kamaja di mungko kelas, tolong suara dikondisikan. Apa kriteria suara guru yang baik? Terdengar jelas dan terdengarnya nyaman. Dua tuh sih. Suara awak kete, Pak, enggak masalah. Suara awak pacah-pacah, enggak masalah. Yang penting anak di paling belakang dan dua bisa mendengar suara kita jelas dan nyaman. Jelas, jaleh huruf demi huruf. Ananda, hari ini kita belajar geografi. Ayo, sebelum belajar Bapak mau tanya, apa itu geografi? Jadi jaleh, geografi. Ada R, ada F. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Berdecis. Jadi kalau mengecek itu jaleh rumah-rumah huruf itu. Jelas. Dan bagaimana mau cok kaset kusui saya kira. Hari ini kita belajar geografi ya, jadi kalau belajar geografi itu mana ya? Jadi orang ini tahu gimana? Hari hukumnya? Anak mengamu tidak mengerti. Dan kecewa alasan tiap tabang diri kanan kan, memakik-makik dalam kelas. Indah cie dan jaleh dan anak di belakang. Kenapa? Karena huruf demi huruf tidak jelas. Lah sudah awak nggak jaleh mengece, anak tidak paham. Ujung-ujung bertanya karena anak dia awak marah-marah. Karena dia mau bahasa kita kan? Dah, yang pertama apa? Voice. Lagi bisa bahasa Arab sadanya kok? Tes ya. Halo. Hai. Dulu nama ngamek baru. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo. Hai. Hai. Halo. Hai. Dan ada topik-topik kependidikan yang dibicarakan. Salah satu yang paling menurut saya inspiratif itu adalah Arul Terones. Dia bilang, what
makes teacher great. Apa yang bisa membuat guru itu menjadi guru yang biasa menjadi luar biasa? Apa kira Bapak Ibu? Bertanya ke Bapak Ibu dulu. Apa yang bisa membuat Bapak Ibu dari biasa menjadi luar biasa? Apa? Pengalaman, apa lagi? Terus belajar, apa lagi? Kuasai materi. Kuasai materi, apa lagi? Upgrade ilmu, apa lagi? Penampilan, apa lagi? Percaya diri, apa lagi? Ambo maja minggu ko di kelas IPS 1. Ambo latan AP audio record. Ambo mangko maja. Sampai 2 JP. Tibo di rumah ko jam 12 malam modangan sorongbo. Ada enggak? Belum ada? Belum. Di mana kita tahu kalau suara kita terdengar jelas dan nyaman kalau kita tidak punya bahan refleksi? Apakah kita pelajari, perbaiki Bapak Ibu? Kalau bahannya nggak ada. Maka John Dewey mengatakan ya, we don't learn from experience, but we learn from a reflecting experience. Walaupun orang Amerika mengatakan experience is the best teacher, pengalaman adalah guru terbaik, tapi ingat, banyak orang yang punya banyak pengalaman, lah lamu maja, tapi majanya jas sosok, takah itu saja. Bakok gaya wak jas sosok dulu awal CPNS takah itu juga, lah PNS takah itu juga, lah sertifikasi lah takah itu juga, lah PPG takah itu juga. Nggak ada berubah jas sosok. Ya maju mundur cantik kayak gitu saja. Kenapa? Karena kita tidak pernah punya bahan refleksi. Bisua, Bu Kepala, Pak Wakil minta setiap guru harus merekam suaranya ketika mengajar minimal 1 gas. Sudah itu suruh dana oleh guru tersebut dan minta refleksi. Bagaimana ibu mendengar suara ibu sendiri? Kadang-kadang suara kita kan seperti tekong kane parok saja. Lantuang lantang tak jalesnya. Gitu kan? Kadang-kadang kalau guru dengan ini suaranya. Kadang-kadang ada guru nama aja sambil duduk mengamen mereka. Ya, duduk mengamen ya. Sekali baca WA. Ada paham? Kerjakan nomor 13 ya, ibu cari WA selatan. Buka LKS, label LKS, lah iya. Kerajuan nomor 1 sampai 600 ya. Ibu pengen goyang TikTok sebentar kalau ya. Kegiatan inti, kegiatan penutup. Coba Bapak Ibu dengan kesadaran sendiri direkam kegiatan pembukaan saja. Apa kegiatan pembukaan? Jangan capek-capek. Apa rumah-rumahnya dulu? Itulah ujungnya tuh, Mak. Awak itu kan berpikir harus logis, Bu. Pertama, pembelajaran 3 tahap pembukaan. Kegiatan pembukaan terdiri dari 3 sub kegiatan. Apa sub kegiatan pertama? Belum. Itu aksinya tuh. Subnya apa? Orientasi. Kedua, apersepsi. Ketiga, motivasi. Ketiga tuh orientasi. Apa itu orientasi? Memusatkan perhatian. Baca roh memusatkan perhatian. Salam, sapa, periksa, doa. Itu minimal. Jadi kalau bego apa aja? Pertama baca salam. Baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu doa.
maka bacalah salam ketika kita sudah benar-benar siap untuk mengajar. Masuk kelas, laktaanlah barang-barang tentang perjanjian aja itu. Orang kan membawa fokus, membawa laptop limo itu kan, membawa speaker, membawa robot, membawaอะไรkan? Guru-guru gini kan hobi bawa barang-barang banyak-banyak kan? Ya biar kelihatan guru gimana gitu ya. Ya, padahal kan harus segitu juga kali ya, Mas ya. Awak sudah tanya. Kalau para lu awak apa Pak Rey? Ngomong alay? Wah iya. Papan tulis itu pindah ke sana ya. Kalau awak merasu bahwa awak harus memasang proyektor dulu, media, pasang dulu, tampilkan slide ke kamu. Ananda, ibu minta waktu 2 menit ya, ibu mau pasang media dulu. Ada komunikasi. Jangan sambil mengarajonan lain, anak di sepojo. Oke, Ananda, kita pagi ini belajar biografi. Aku Limau lagi bolo, jadi ke bukan ya. Jadi Ananda hadir semua. Masih boleh kerja kan? Jadi tidak boleh. Untuk apa Ananda? Wih, bawa ayo apa dapat door prize ya? Kumis pulang ke Padang, aku dapat kepiangin dulu. Penampak, di mana bisa? Sama lain ada masalah dulu. Oke, kamu tahu sih preman wangi ya kan? Kapasitasnya 500 giga, masih banyak kosongnya. Apalagi otak kita yang isinya 1 petabyte atau 1000 giga. 500 giga belum 1 tera. Otak kita 1000 tera. Kalau begitu, lain isi juga kepala kita selama ini. Lain tambah isinya atau berkurang isinya. Atau bisa menjawab kita masing-masing. Acara maisi kepala kita membaca. Ledo kebiasaan membaca kita, jawab masing-masing. Ledo pakai ke Gramedia, sekali berapa ke Gramedia? Bilo terakhir ke Gramedia? Hah? Waktu kuliah dulu. Zaman kolonial di baru lah. Inilah zaman milenial. Habis itu awak guru-guru, awak jalan-jalan awak nggak ke hotel ya. Ada pernah dong? Di kepala tolong dianggarkan. Ada aspirasi jalan-jalan. Tapi ibu kepala tak bisa pilih ya dong. Karena kece Pak Prabowo harus efisiensi. Atena mau jalan-jalan nggak boleh. Jalan-jalan atena mau sekolah nggak boleh. Tapi jalan-jalan atas nama Majelis Taklim Musala SMA ulah antar pakai kuliah. Kuliah. Karena bukan nanti nama guru SMA. Saya nampai itu guru SMA jalan iyo, tapi kami bayar pakai titik infak kami kok. Nah masalah. Cari sekali, cari sekali. Ya. Cuman jalan-jalannya jangan ke hotel, jalan-jalannya ke toko buku. Hari Minggu pagi berkumpul di nunggu sekolah, pakai baju bebas. Ya, sepatu tinggi, baju neraca, pakai baju rayo selalu ya. Jam 6, jam 7 berangkat ke Padang. Tujuan ke mana? Toko buku Sari Anggrek atau Gramedia. Tinggal guru-guru kau berbalan. Foto itu suruh balik ke Preman. Mereka jam 5 sore baru jauh istri dia. Jadi tidak bisa keluar ke Mama. Mau di toko buku Sari Pak, Sari Tanya. Hah? Nanti mau di pasaraya nggak usah dibawa pulang, suruh pulang berangkat. Nah, lagu dengan tadi saya ngecek ada masih banyak tadi. Kita jalan-jalan gak cabut bisa. Bertamasya ke samudra ilmu, toko buku. Jadi sekali 1 semester lah adakan kegiatan bertamasya ke toko buku. Guru-guru pergi ke Gramedia, pergi ke Sari Anggrek. Beli saja buku-buku yang ada diskon 70%. Ya, kalau non mahal-mahal itu tidak kembali, dia cari yang mana. Yang penting ada yang dibaca. Ada asupan energi yang masuk ke kepala, dicas kepala.
kita tidak boleh mengajari anak dengan apa yang dulu diterima dari buku dan guru saya. Ya Bu? Nah, berapa buku di rumah yang ada? Nggak buku catatan angsuran ya Pak ya, buku catatan. Hah? Apa majalah apa? Sejarah, Pak. Sejarah. Buku Syiar ahli sejarah Asia Tenggara yang Pak punya. Kalau Asia Tenggara, Pak. Iya. Kalau baca sejarah Indonesia, Pak. Buku Syiar yang Pak baca terakhir. Terakhir mulai di Jong, Pak. John Ren yang Pak punya. Bukan berapa mata paksaan gitu, Pak. John Ren yang Pak punya. Tolong Pak Bali di. Bisa, Pak. Bali di Amazon pakai dolar harganya 762.000. Udah pakai BT apa lo pakai dana bos. Siapa? Bisa pakai dana bos. Di Bali buku usulan guru beko dilakukan di pustaka. Apa beko membaca ke pustaka. Nah, pulang kok. Ya, semua inventaris sekolah boleh pulang dong. Kualat gitu ya, kualat. Dah. Jadi kalau begitu kosa kata, kenapa ada orang yang bahasa itu saja? Tagak di muka sekolah sebagai pemberi amanat. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis itu bagi ceramah di musala al-ikhlas. Kata-kata muka di rumahnya, puji syukur mari kita panjatkan. Di masih Pak tuh ada ni memanjat sekali lagi. Nggak ada kosa kata lain doh. Habis itu tampil sebagai orang tua di komite panjat aja baru leh. Habis itu hadir lo kayak acara buru babi memanjat aja baru leh. Ibu dimanjat keram dia, hati memanjat kan? Artinya apa? Nggak ada kosakata lain di kepala. Kenapa? Itu tandanya kurang dicas isi kepala. Jadi kalau masuk di kelas IPS 1 pagi kok, manja di kelas IPS 2, berbeda gaya, berbeda bahasa. Guru boleh tidak terlalu terstruktur ya. Nah, pertama kan di modul aja tuh, satu membuka dengan salah. Boleh sesekali kalau dalam kelas itu kalau disupervisi harus lengkap. Tapi kalau sedang berkreasi itu silakan pakai gaya yang paling bagus. Yang penting anak belajar. Sabale IPS 1, ibu masuk tagak ibu kelas. Ibu anian saya dulu. Cali saya anak tuh. Kan terasa kursup tuh kan. Biasa ibu sorok kareng kan gini kok anian ibu tuh mau boleh penasaran anak. Cali aja. Ngomong perlahan. Gimana Anda? Sudah bisa kita mulai kelas ya? Santai saja ngomong. Kalau masih ada terangan suara, ibu masih diam. Ya. Enggak marah. Marah talon ya ibu. Diam saja. Tapi enggak boleh marah. Enggak boleh emosi. Tahan. Enggak apa-apa. Itu risiko ibu dari guru. Ibu kalau nggak tahan menahan sakit hati, merabu, bangga kalah, nggak jadi guru ibu. Ya. Awak kan SKT berang kita. Sehingga kalaulah berang tuh bu, awaklah membangun konfrontasi Joanna. Secara psikologi itu semakin jauh jarak waktu. Jangan aja murid, jangan anak di rumah sih itu. Coba lah berang-berang rumah tuh. Baru pulang mulai. Sepatu di mana kak tuh? Tuh baju apa tuh? Salah dia anak satu ini. Kalau berkali mas sampean tuh, pilih yang lebih lain. Terangan di kepala anak tuh noeng. Karena selalu memainkan nada tinggi. Akhirnya coba turunkan nada di kelas Bapak Ibu. Turunkan. Karena apa? Ada resonansi, dan ilmu resonansi fisika Bapak Ibu ya. Gelombang udara, gelombang suara yang kita kirim ke orang itu bisa mempengaruhinya. Jadi kalau mengecek dari hati ke hati yang disebut dengan persuasive communication, maka mengecek dari hati diterima dengan hati. Mengecek dari emosi, anak menerima dengan emosi. Awak mengeceknya baru lain. Berarti mungkin belum speak from the heart. Ya? Sebagai guru, biasakan. Selamat pagi. Bapak mau lihat apakah sudah bisa kita mulai atau belum? Alhamdulillah Anda sudah tenang ya. Kita mulai pelajaran kita dengan berdoa.
biar masuk nuansa religinya. Doa. Masih pakai persuasif. Berjalan kita ke depan kelas. Ananda, ada kursi yang kosong 2 di sini. Siapa yang tidak datang? Siapa? Zainuddin. Zainal. Ini Zainal. Ada yang tahu kemana teman kita Zainuddin dan Zainal? Kenapa Pak? Kenapa? Pari Bakarajo. Oke, nggak apa-apa. Mudah-mudahan besok Zainuddin dan Zainal masuk kelas. Oke, semua sudah siap? Sudah siap? Ya. Keluarkan bukunya. Pena bawa semua. Yang akan ibu lakukan kalau anak disuruh mau ngeluar buku, nak bawa buku, disuruh mau bawa pena, nak bawa pena. Ada kerja? Kata ibu katuan batang kan? Kamu apa ngana? Ya. Warga sekolah, bawa pena indah, bawa buku indah, apa aja lah pulang lain. Jadi ibu makasih saudara. Ya. Kalau itu respon awak kalah juga pegadaian. Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Kalau mode itu merespon anak bawa pena, bawa buku, berarti awak mengatasi masalah dengan memunculkan masalah baru. Kita guru itu harus fokus mengatasi masalah. Nggak bawa pena, anak cari pena ibu dulu untuk hari itu. Yang penting dicari ibu di mana aja. Nggak ada ibu pena, cari kawannya saya mau 2. Gini ya, kok pena. Bapak pinjamkan pena ini ya, tapi besok kok pena. Nggak ada buku, cari buku. Nggak ada. Itu suruh minta bapak. Kita kurang sosial. Ya. Jadi guru mengangkat kalau ketemu masalah di kelas, atasi masalah itu. Jangan bikin masalah apa? Nah, coba besok-besok Bapak Ibu mulailah kelas sekolah itu. Kelas itu dengan nada persuasive communication. Sudah terlalu lama anak-anak diajar dengan nada-nada tinggi. Bu, paling aku Pak, kalau acuk mendengar nada tinggi, tegangan tinggi kali, katiko lamanya nak respect lah. Jadi letak balik aja waktu ibu deh berang, katanya ibu sedang ngalah aja baru lagi. Udah waktu ibu lah berang, mata kayak itu budaya. Padahal mana berang kok, tapi dia acuk marabo-rabo, mari-ari dan enggak aja nak. Enggak bagaimana, ibu sedang ngalah tuh mah ya. Mah hobi kayak gitu mah. Jadi berang awan enggak ada arti dan karena tiap hari memang pembawaan tak kayak itu. Tapi kalau setiap hari pembawaan kita santai, lembut, bahasa halus, sekali berang, wah, lain pesonanya. Woi, ibu ya, jangan-jangan apa mau itu nak, lagi dia lain. Udah. Jadi sekarang tolong kondisikan suara. Tidak perlu pakai suara tinggi. Ada yang penyanyi di kelas mana? Selain Ray, tahu. Sri Depsi. Siapa? Ibu? Sri? Oh. Sesekali ibu kalau ke Maja buat lagu anak dulu. Nah tapi lagunya jangan rumkat lagu. Lagunya contohnya lagu himne guru. Biar tahu anak itu tugas dan fungsi seorang guru. Lagu untuk anak nawak, berkibarlah bendera. Lagunya anaknya bangun pemuda dan pemudi. Jadi kok kamaja anak berlagu, magi ice breaking, magi joke, cari yang berdampak positif. Jangan goyang-goyang kunci dalam kelas tuh. Awak guru, habis ngoseng-ngoseng ya ketepung balai subuh kan? Enggak boleh Pak. Kita guru itu harus, apalagi Bapak Ibu guru ibu-ibu kan ibu apa namanya bundokan doang limpah ke rumah dan gadang.
ambang purut pegangan kunci, undang-undang baik maka, payung panji kabarina, panuntun jalan ke surga. Itu tugas Bapak Ibu. Baiklah. Ambang purut pegangan kunci bendahara kaum. Ya. Undang-undang baik maka, pelindung ke maka. Apa lagi? Payung panji kabarina, panuntun jalan ke surga. Itu tugas ibu-ibu sebagai budak kandung di Minangkabau. Agini budak kandung itu main TikTok aja deh. Lah melanggar kod. Nggak penuntun jalan ke surga lagi berarti ibu-ibu penuntun jalan ke neraka. Perempuan Minang ibarat sabailan alui. Bajalan baksigan jual lalai. Tapi jak sami indah mati telantak alu batati. Bayangkan. Baca oleh ibu berjalan pak, berjalan pak sigan jual lalai antara maju di mundur, langkahku satu-satu perlahan dan teratur, penuh anggun. Tapi jak samui nenek tidak mati loh. Alui samui itu tidak mati. Ibu-ibu kini biawak lalu tapi jalan tepat aja di biawak. Jangan kasamui doa kuciang lalu tuh tambah aja mata kuciang ketiga. Saking langkah itu seradak seruduk nggak jadi. Padahal perempuan itu langkahnya harus anggun. Yo capek masuk longgar mah. Iya, dia sampai tekanggang ibu capek-capek. Kalau nggak ingin talame masuk kelas, maka datang lebih capek dari jadwal. In time. Wah masuk jam 7, jam siap subuh aku udah tiba sekolah. Terus aku sekolah guru kan. Bosnya keluarga ibu kemarin pakai mas juga. Itu mana wak motivasi wak majar asal Allahan kok. Solusinya ke Unas. Rumah sekolah. Rumah ibu tinggal di mana? Berapa kilo dari Sika ke rumah ibu? Sekila cuma. Jauh pula kata ibu tuh. Ya meha saya, Maya. Ya, oke. Iko muridnya penjawab kenapa? Iya. Aktif tuh. Anaknya kan cepat tadi. Dah boleh berang-berang. Kau ada anak awak nak murai karena cabut itu itu, ha? Anak awak layan iso. Ibu-ibu, ini ada survei dan padusi ko rata-rata mengecek sehari ko 22.000 sampai 30.000 kecek atau sehari. Ya, kalau ndak mengeceknya bangka muka itu. Keluar jerawat batu sebenarnya. Ya, ya, dia bisu kadang segala macam. Tapi ingat ibu-ibu, hati-hati itu survei. Survei itu artinya teliti orang dengan orang. Bukan berarti jangan salah artikan. Ada orang salah artikan. Bapak banyaknya ibu mengecek. Ini kalau nak mengecek, aku tuh menaik kodrat. Karena polisi gua udah 20.000. Bukan baik itu makasihnya bu. Ya, rato-rato padusi mengecek 20.000 sampai 30.000. Iya betul. Tapi haruskah kita banyak bicara? Tidak. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan auliyasmut. Betul kan? Nah. Itu kalau orang ngaji ditanya ke bakarnya dia sok tahu lah sadonya kan. Barang siapa? Hati kan Ustaz. Ustaz, mudah kan suara Ustaz kan? Cek. Silakan saudara juga. Coba Ustaz. Pakai mikrofon Ustaz. Coba Ustaz. Hah? Ustazah. Ustazah. Oh Ustazah. Kalau memang Pak kasih mikirnya Ustazah kita. Iya. Asagan awak. Masa skete langsung ke tuanku. Enggak malu. Malu awak. Ya, enggak tahu awak mudah-mudah kok baru menyerahkan itu. Silakan Ustaz. Nah, Ustazah. Mari sama-sama. Man kana yu'minu billah, siapa mengaku beriman kepada Allah wal yaumil akhir falyakul mengeceklah khairan nanelo
au liyasmut. Kalau nggak yakin bisa mengejek elok, lebih rancak di Bu Sri. Iya, Pak. Au liyasmut. Nanti dapat. Tapi yang mau mengejek bertanya ke Pak Dion, bagus. Bertanya ke guru yang baik. Tapi yang mau bertanya ingin berdebat ya Pak Dion agar pemahaman sebagai rancak, bagus. Tapi yang mau mengejek, mau mengejek kawan, enggak bagus. Itu sama dia makan daging kan? Kalau rancak itu daging kawan itu bau dia gitu kan? Dah. Jadi orientasi masuk kelas itu ganti bahasa kita. Harus ada resolusi perubahan. Itu anak-anak kan, kok berubah ibuku ya? Besok ibuku hari-hari sama kelas mana? Ini kok gak kalem ibu? Ada perubahan. Pokoknya perubahan seiring dengan efisiensi ya, efisiensi. Oke? Jadi rekam di 10 IPS, Sabale IPS. Rekam di Sabale IPS 2. Itu kok jam istirahat dan rekaman tadi itu. Mungkin kiki bukan anang-anang. Ini pakai itu soro deh aja ya. Lu kok mulai ikut mana soro deh kok gitu. Ada abang pelajaran baru tadi itu kok salammu kurang pas ini ya. Salam itu harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mau baca salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada tuh. Ada ibu baca itu salam ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Hanya sampul aja anak ujung. Salah salam Anda? Salah. Salam itu doa kejauhan tadi. Harus diucapkan dengan hikmah. Betul sifatul dan makharijul hurufnya karena doa. Salah satu syarat doa diterima apa? Membaca dengan benar. Kemudian usaha itu tadi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu syarat doa mungkin diterima baru tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, salam ya salam. Assalamualaikum lah salah. Ini hilang. Harusnya Assalamualaikum. Doain di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada ra dalam bahasa Arab. Ro tafhim. Tidak ada warahmatullah tafhim. Tidak tarkib. Jadi baca salam sekarang banyaknya yang bacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Sehat? Alhamdulillah. Ibu senang sekali, Bapak senang sekali pagi ini. Jadi bahasa kita itu harus interaktif dengan anak. Aja mau debat sih aja. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar geografi ya. Dan minggu kemarin kita ada belajar tentang bumi dan sekarang kita belajar tentang langit. Oke, baik. Dulu mari kita belajar dengan Nah, ada satupun yang masuk di kepala anak. Karena guru mengejar target. Oke? Verbal. Kata-kata guru tolong divariasikan. Baca rekam variasikan tuh tolong direkam, didana, diperbaiki. Puji dan syukur, jangan dipanjat-panjatkan juga lagi. Ya, tolong guru SMA 1 ulaan tapi tidak boleh menggunakan kata panjat untuk menyatakan syukur kepada Allah. Ya, coba saya kasih waktu 2 menit berpikir. Tolong Bapak Ibu membuat ucapan puji syukur tanpa menggunakan kata panjat. 2 menit dari sekarang berpikir. Berpikir dulu. Pikir dulu. Kece orang Minang mangango dulu baru mangece. Apa sana budaya kita itu? Mangango. Pikirkan dulu. Gaya orang berpikir lah. Mainnya. Tangango ujung kan? Itu makasihnya. Mangango dulu baru mangece. Artinya pikir dulu. Makanya kecil orang dulu tuh pikir itu balita hati. Oke. Kemana Bapak itu? Berapa menit? 2 menit ya? Apa dulu? Kalau nggak tiba 2 menit dikajar Ibu Sri dulu ya. Nah.
Nggak kusuk ya tuh. Oke. Iya lari ya. 2 menit ya. 10 apa ini? 1 menit proses. 10 detik pembersihan. Baik. Asal jangan lupa itu berarti enak. Oke. Baik, kalau begitu mana mikrofon kita Ustaz? Oke. Yang pertama akan ditampilkan oleh bapak kita yang paling ganteng di belakang. Nah, Pak Guru olahraga kita, silakan. Iya guru olahraga Pak? Iya. Guru olahraga itu paling semangat biasanya, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat lupa biar nampak. Tolong difoto. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama sekali puji syukur kita ucapkan. Panjang tuh Pak. Nyo wabarakatuh. Tata marbutuh ada had ujungnya Pak. Lagi Pak. Assalamualaikum Nggak boleh panjang Pak. Assalamualaikum. Beda artinya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau kabar nanti wabarakatuh. Habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sekali lagi Pak. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bunyian hanya Pak. Wabarakatuh. Sekali lagi Pak. Mantap Pak. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke. Perkenalkan saya Zainuddin, guru olahraga. Perkenalkan saya Bapak Iko, guru olahraga bersama sekolah Bakis. Di mana? SMA? SMA 1 Ulakan Tapakis. Baru jalan. Saya SMA 1 Ulakan Tapakis. Pak. Beralamat di Dantiang Tengah Padang dari Ulakan. Oke, mantap. Terus? Benar. Puji syukurnya belum? Oke, puji syukur saya ucapkan kepada puji syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepuk tangan dulu buat Bapak. Diko. Pak. Kalau guru olahraga itu memang kan to the point ya. Oke. Gini. Membaca salam itu Bapak Ibu. Jadi tolong jangan dianggap enteng ya. Kadang-kadang dengan membaca salam itu anak mulai tertarik perhatian kepada kita. Maka jangan baca salam kalau semua anak belum duduk dengan benar. Andi, Tara, Clarissa, duduk. Cantika, Clara, Clara gini kan? Karena ada Clara kan jadi Clara ini kan? Clara gitu ya. Duduk dulu sebentar, duduk. Ya, kita mau belajar. Jadi sabar, tenang, resonansi jiwa, berikan pengayoman, keibuan. Itu yang ditebarkan ke anak pagi-pagi itu masuk kelas. Lah tanamnya, baru kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Niko tadi sudah membaca puji syukur dengan mengucapkan, karena tidak boleh memang memanjat. Pak Niko ya. Oke, kita lanjut ke sampingnya Pak Niko. Bapak Dika silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi suaranya ada di Pak. Ya kom loh Pak. Apa mode itu? Apa tambah Q nih? Itu salah ya.
Apa tuh mas kali kamar mandi lah. Habis kok Pusri lah ya, ambil. Nah, Suara ada siap deh. ya Pak, ya Pak. Silakan Pak. Puji dan syukur kita ucapkan Alah Pak Diko lah ucapkan. Awak tak boleh mengulang kata-kata orang yang lah tampil sudah awak hilang pesona awak jadinya Bu. Karena kita menjadi follower, pengikut. Guru tak boleh jadi follower, harus jadi leader. Harus berbeda di orang. Kalau orang tadi lah mengucapkan, pilih kata-kata lain. Nah, coba Pak. puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Nah, taala. boleh kurang. Bahasa Indonesia itu banyak sinonimnya. Tidak perlu panjang sama manjangnya dong. Pak Diko mengucapkan, Pak Dika haturkan. Kalau Buya entah halo bahasa Buya. Tolong mikrofon ke Buya kita. Al Ustaz tuanku Rahim. Hah? Rahim. Oke, Abdul Rahim silakan. Rahim Putra. Biasanya Rahim itu putri, nah kok yang ada edisi putranya ya. Berdiri. Iya. Kagak Ustaz. Toga Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz berdiri Ustaz, berdiri Ustaz. Oke, berdiri. Silakan. Foto-foto semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ustaz tidak dilakukan lagi. Tepuk tangan Ustaz kita. Pertama sekali kembali kita terbahagia rasa syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah dan salawat berserta. Sebentar. Pertama dan utama sekali, marilah kita memperbaharui. Memang lo pernah Pak bersyukur sebelumnya? Nah, apakah mengecek baru sekali kok Pak? Berarti bahasa kita harus logik. Maksud bahasa adalah logika. Ya kan? Ada silogisme. Jadi berarti kata memperbaharui berarti karena Bapak pertama kali bicara sebaiknya jangan pakai itu. Yang kedua, pertama dan utama sekali itu dalam bahasa Indonesia itu adalah pleonasme, menggunakan banyak kata tapi maknanya tak berbeda. Pemborosan, tahu Pak Ustaz, atau Pak bisa perbaiki. Silakan. Pertama, kembali kita bersyukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah karena sampai detik ini Allah masih memberikan rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat hadir ke ruangan ini dan kemudian tidak lupa pula salawat. Stop, bersyukur dulu. Ibu Bapak, kita berbicara di depan kelas, di depan siapa? Di depan gen Z atau gen alpha. Anak kita ini kelahiran tahun 2010 kan ya? Berarti gen alpha itu, alpha ya? Apa ciri? Jadi guru harus tahu ciri karakter gen alpha. Apa cirinya? Tidak namuh lamo, sukun yang pendek, tidak tahan betah duduk lamo, tidak suku dicera mahi, ya kan? Maunya apa? Maunya bergerak, maunya dilibatkan, maunya ada yang baru. Gak boleh menonton lama-lama. Itu yang harus kita pahami, karakter peserta didik abad sekarang, gen alpha. Maka kita guru harus mampu mengemas pembelajaran ala mereka. Karena Ali bin Abi Thalib mengatakan, didiklah generasimu sesuai dengan zamannya. Jadi jangan gaya-gaya awal tahun zaman kolonial dulu juga dibawa kemari. Lalu bernostalgia di depan kelas. Anak-anak tahu dah kalian, kalau dulu ibu baraja pakai rol panjang, guru ibu baraja. Ya, aku jalan belakang. Kan ibu dulu. Nah, jadi tidak usah bernostalgia di bungkuan anak kini ibu. Kini hadapkan mereka kepada kenyataan mereka.
Oke, Bapak sadar kalian Gen Alpha yang hobi instan, gadget 24 jam di tangan, tidak mau lama-lama, dan hobinya selalu berubah. Oke, kita akan coba belajar dengan cara itu. Maka kalian harus dukung ya. Sepakat? Sepakat. Bikin kontrak sederhana di awal. Tidak akan berbicara lebih dari 10 menit. Ya, kalau ibu akan berceramah hanya 10 menit. Habis 10 menit ganti metodenya. Ajak tanya jawab, role playing, adakan quiz yang semuanya relasinya dengan tujuan pembelajaran. Jadi apapun job icebreaker yang dihadirkan di dalam kelas harus mendukung tujuan pembelajaran. Nah, kini Pak Ustaz, coba kasih sedikit kami tausiah menyambut Ramadan 1 menit. Nah, mulai mulai dari mana? Tiap hari. Makanya recharging, castarwih tawa dengan membaca, menonton channel YouTube yang konstruktif, channel YouTube orang-orang hebat. Nah ya, agar bertambah. Saya tantang Pak Ustaz. Tadi Pak Ustaz, Ibu Kepala bilang, siapa yang tampil bagus sebagai peserta akan mendapat bingkisan umroh. Tenang, brosurnya ya. Pokoknya ada bingkisan dari Ibu Kepala tadi Ibu bilang kan? Ya. Betul Bu? Nah, kalau Bapak Ustadz berhasil menaklukkan tantangan Pak Dion, tampil dengan kosakata berbeda, puji syukurnya layak dapat hadiah. Silakan. Begitulah tugas kita guru. Setiap kita hadir di depan kelas harus ada hal berbeda yang kita berikan. Bapak Ibu, dalam konsep ilmu pendidikan ada namanya konsep primacy effect dan recency effect. Apa itu primacy effect? Efek pertama kesan yang menggoda. Makanya dalam iklan itu ada kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Jadi kalau di buku pertama mengecek di depan kelas itu ibu bapak telah mampu memukau anak, maka mereka ibarat layang-layang yang bisa bapak ibu tarik kemana suka. Tapi kalau di muku bagalumui tidak jale, ya maka anak akan juga menganggap Anda sebagai pribadi yang kurang berkompeten. Jadi hadirlah di depan kelas itu dengan sebuah inspirasi yang menggugah. Salah satu caranya dengan memperbaiki kualitas bahasa. Bapak Ibu bisa mengucapkan puji syukur. Ananda semua, pagi ini kita bisa hadir di kelas karena nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Karena kita sudah diberi nikmat oleh Allah, maka kewajiban kita bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Mengucapkan Alhamdulillah. Ajak mereka berdialog. Jangan awak cina mengecek di muka. Kenapa kita harus bersyukur Ananda? Ingat dalam surah Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Coba kita dalami Ananda. Apa kata Allah kepada kita? Hai manusia, kalau kalian mampu bersyukur dengan apa yang kuberi kata Allah, Allah akan menambah. Tapi jika kamu tidak mampu berterima kasih dengan nikmat yang aku beri, azabku maha pedih. Mari kita catat Anda. Kamu itu apa mengecek dengan orang rambi Pak? Tabang ambo jantung kamu apa? Katiku ada orang apa? Karen soro. Katiku mengimbau lembutkan suara kita. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, walau engkau jadikan semua ranting menjadi pena, semua air menjadi tinta untuk menuliskan nikmat Allah,
maka kamu tidak akan pernah mampu menuliskannya. Allah menggaransi dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mulai itu para himba ceramah Pak, mau undang apa kepadang Pak? Ya, beda-beda tipis apa di dasar latif jo Abu Semak ya. Kadang ngimbang tawa mandanga kadang-kadang Ustaz ceramah di masjid itu betul-betul menerapkan ilmu komunikasi Pak. Ya, cobalah kalau kita lihat ya, maaf, para pendeta berceramah di gereja pakai jas lengkap, rambut bersih, gayanya luar biasa karena mereka berbicara pakai ilmu. Ustaz-ustaz kita ilmunya ada, tapi mungkin variasinya kurang. Mereka sekolah. Tertumpang harapan kepada Ustaz Rahim. Jadilah Ustaz yang membanggakan umat Islam. Melalui apa? Melalui keterampilan berbicara Bapak yang lebih menginspirasi. Bisa Bapak Ibu? Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita panggil peserta kedua, Bapak berbaju kemeja biru, Bapak Zulkifli. Silakan Pak. Bapak Zainal, silakan Pak. Ya, perkenalan diri Pak. Makanya kalau guru mah jangan cabut juga. Baiknya aja alasan. Udah kena aja, baiklah pulang. Anda yang biar ya. Assalamualaikum ayo Pak Zain. Assalamualaikum. Kado cadel. Aduh dia alasannya. Assalamualaikum warahmatullahi Ada pengambil lidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bara? Nak tahu bara ada Pak? Yo, punya apa? Yo lagi duit. Kan kemudian dua jari. Dari muncul dua jari. Dua jari dari mulut apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir sekali lain. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya mengajinya kan kabur juga. Oleh kaji lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mode itu jadi guru harus sabar menunggu anak berproses. Ya, boleh langsung udah salah. Ganti lain, boleh. Coba lagi coba lagi. Seketek lain. Coba lain, seketek lain. Sampai dia sampai. Walaupun dia tidak sempurna, tapi kalau rasanya itu mati akhirnya tetap itu dari sebuah pencapaian. Ya, ayo. Kok banyak salah baru buat? Ada yang lain berbuat? Ada rumus Pythagoras berbuat? Ya. Lanjut. Perkenalkan diri. Perkenalkan diri.
Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin. Apa lah GR? Nah, jadi kalau GR itu di buku gurunya. Perkenalkan, saya Guru Zainal Abidin SPD. Di GR itu di mana? Dia Guru, sama ada dokter itu di mana tahan? Di buku dokter. Guru di dokter itu setimbang sama-sama profesi. Jadi guru itu di buku dipanggil ya. Guru Yusnain, Guru Zainal Abidin SPD, Dokter Rosmaini, Dokter Zainuddin. Semua awak ini guru itu. Nah kan? Walaupun anu biasa, ini biasa. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin SPD. Tempat tanggal lahir Kawan 19 Mei 1200. Verbal visual. Terakhir visual. Sebagai guru kita di depan kelas, kita ini ibarat artis yang punya magnet daya tarik. Maka kalau kita mengajar, ada komunikasi verbal kata-kata, ada komunikasi non verbal. Komunikasi non verbal itu bisa berupa gestur, gerakan-gerakan anggota badan, tangan kita, ada ekspresi. Maka kalau berbicara, Ananda, itu yang di belakang, ayo coba. Apa yang keluar dari mulut diperkuat dengan ekspresi, sehingga pesan itu 100% sampai kepada anak didik kita. Nah, jadi apa rumusnya Bapak Ibu? Voice, verbal, visual. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau teorinya banyak, maka kalau ada tanya jawab nanti kita bahas lebih dalam di sisi tanya. Saya serahkan kepada moderator. Saya kembalikan ke moderator. Oke, makasih Bu Yola, silakan. Kalau ada pertanyaan kita lanjut. Demikianlah penyampaian materi oleh Bapak Dion untuk sesi pertama. Selanjutnya kita minta pertanyaan, kalau ada pertanyaan. Pertama, pastikan 4 kompetensi dasar guru sudah terpenuhi. Yang pertama, kompetensi pedagogi, seni mengajar. Sebagai guru, kita paham apa itu metode, model pendekatan, strategi, teknik, dan taktik pembelajaran. Untuk materi ini lebih cocok pakai problem based learning. Untuk materi ini lebih cocok project based learning. Untuk materi ini lebih cocok field trip. Kalau Bapak Ibu mampu menganalisis karakteristik materi dan menyesuaikannya dengan metode pembelajaran, berarti Bapak sudah mumpuni dari segi kompetensi pedagogi seni mengajar. Kalau maja pagi, Sorombo modeko, maja siang modeko, maja sore modeko. Jadi berbeda gaya. Arthur Ward dalam Day Part of Teaching mengatakan, kalau Bapak Ibu mengajar jam 7 sampai jam 10, itu gayanya persuasif. Artinya gayanya nggak perlu banyak-banyak ice breaking, nggak perlu banyak-banyak joke. Kenapa? Jam 7 sampai jam 10 anak-anak masih segar. Cuma di negara kita jam pun numpuk Bapak Ibu. Jam 1, 2, 3 sampai baru istirahat. Sampai jam anak dalam kelas baru istirahat. Itu sangat menjenuhkan. Kalau di luar itu kan 1 jam rehat 5 menit. 1 jam rehat. Jadi baru ke rasok lama lah ganti. Baru rasok lama lah ganti. Kalau itu lah muntah-muntah anak anu juga ganti. Bisa enggak sekolah? Nah, ini minta petunjuk ya Bu pengawas. Bisa enggak jadwal sekolah itu diberi keluasan sekolah mengaturnya? Oh enggak bisa 1 jam rehat, 1 jam rehat minimal 2 JP rehat. Tapi rehatnya 5 menit saja dalam kelas. Tak dulu anak dipasih dan Mbak Kodoriah itu ya.
Nah, 2 JP istirahat 2 menit, minimal itu sekedar gerak-gerak melihat keluar sebentar. 2 JP belajar. Jadi pembelajaran itu tidak sampai kepada yang namanya plateau learning, kejenuhan. Ya Pak ya? Pada jam 10 sampai jam 1 itu zona kuning. Kalau jam 7 sampai jam 10 zona hijau. Gaya biasa saja itu masuk karena anak disegar. Tapi kalau lama aja dia ke jam istirahat jam 10 sampai jam 1 zona kuning. Mulai mengantuk, mulai banyak gangguan, mulai banyak bunyi-bunyian, guru pun mulai malah hilang tenaga. Ya, berarti kalau begitu jangan membunuh diri Bapak Ibu dengan menyerahkan pengajaran kepada kita. Berarti kalau begitu gayanya apa? Libatkan anak, variasikan media, metode lebih banyak ceramah apa? Lebih banyak diskusi. Kalau ada jam 10 sampai jam 1. Jam 1 sampai jam 3 itu yang paling berbahaya, zona merah. Kalau bisa jam 1 sampai jam 3 itu lalu selesai. Tapi kok nggak bisa dong, tetap ada jam pelajaran. Guru namaja jam 1 sampai jam 3 ada tolong guru ditempatkan guru-guru yang memang energik, guru-guru yang benar-benar punya kemampuan lebih dibanding kawan-kawannya. Ada ditempel lo gurunya sekolah lo jam 1 itu aja, coba lalu ke siswa sama-sama dalam kelas. Ya, jadi Bapak Ibu waka kurikulum memang harus sensitif dengan karakter guru. Lajale guru ko suaranya kete, acok panangi. Di tempat lo jam 1 sampai jam 3 sore. Aduh, guru panangi. Ya, guru-guru pamerang latan siang. Nah, mode toa Mas Adi suara itu latan jam siang. Ya, enggak perlu pakai toa mece dulu. Ya. Pare ya. Spesialis guru siang. Jadi enggak ada yang kalau soalnya. Dah. Pak Norman, jadi pastikan kompetensi kita sudah mumpuni. Kompetensi profesional. Ilmu kita, Pak ngajar apa? Seni budaya. All about seni budaya is your expertise. Bicara seni budaya, tak ada lebih saja dari apa ngomong apa sampai pertanyaan dari kami. Berarti kompetensi profesional. Kompetensi sosial. Bagaimana kita sebagai guru menampilkan pribadi yang hangat, yang ekstrovert, terbuka. Alun orang senyum awal senyum dulu. Apalah tibo di tampilan anak memasang kursi kan? Nampak Buya Rahim di gerbang. Apalah senyum 10 cm. Amode itu apa? Lebih dulu berbuat baik. Fastabiqul khairat. Alun orang tak senyum, awak senyum dulu. Alun orang pada salam, awak duluan pada salam. Assalamualaikum Pak Rahim. Itu apa? Tibonya di gerbang sekolah itu langsung salam Pak Rahim. Pak Kaja langsung Pak handshake langsung begitu. Iya. Itu marabot Pak. Marabot aja itu. Indah marabot. Sama juga Pak. Ya, ada kok coba kayak Ibu Pak. Coba kayak Ibu apa Ibu? Nah, langsung. Artinya apa? Kita memperlihatkan sebagai pribadi yang terbuka. Ya, jangan menggondok semungku tubuh dari pagi sampai siang. Sambok je batu aku. Saya tahu coba ayam ni aku. Tak mulai sedikit dari pagi sampai siang. Pak Zainal, jangan salah Pak ke bibir apa? Di Afrika nanti taba-taba itu jadi orang tak. Dia mulia bibir taba jangan tak kulai Pak. Tidak boleh tak kulai itu boleh Pak. Makanya kalau supaya bibir tak kulai bahaya senyum. Tertarik ke belakang bibir. Tidak tak kulai ya. Apa Zai? Hei, ini bibir tambah aja apa kanan-kanan? Sana kan tambah. Baru berikutnya kompetensi kepribadian. Berarti kalau sosial tadi kaurang, kalau kepribadian ke dalam.
sebagai guru Bapak Ibu jadi guru motivasinya apa? Saya bertanya. Motivasi apa? Intrinsik atau ekstrinsik? Jadi serius. Rencananya kan itu. Jujur. Di lapangan jadi ini lupa. Nah, Bapak Ibu jadi guru karena panggilan jiwa atau karena nggak ada pilihan lain? Enggak, panggilan jiwa. Serius. Serius. Ibu di mana kuliah dulu? Aku kuliahnya di STK, Pak. STKIP PGRI. Enggak, Pak, STK Lubuan doang, Pak. STKIP nasional. Iya, no. Kan tapi jangan tuh. Daripada belok kiri kita, ada gang masuk ke dalam. Dari Bukit Tinggi. Apalah bedanya? Aku lah murid tuh. Gak boleh salah dulu. Iya. Tapi gak boleh merang tuh. Di bawah di siram mana? Bu, STKIP YDB Lubuk Alum. Nah, LE lu sekolah ya. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu sekarang ngajar mata kuliah apa? Sama dengan Bapak, Pak Dion, geografi. Oh, ngajar geografi Ibu? Iya, pernah datang Pak Dion lupa ini. Pernah datang MGP geografi kabupaten. Saya sekretarisnya. Bapak. Makanya pada Ibu nggak asing bagi saya. Saya kalau melihat Ibu itu gayanya seperti Hetikus Endang saja. Iya. Hetikus Endang. Ibu kan negatif tinggi. Hetikus. Sorry, Ibu tuh lantang. Jadi kalau ngajar geografi terus lantang. Iya. Biasanya ngajar geografi kok agak gemel-gemel orang. Karena kalau ngajar geografi enak tuh badan saya langsung. Ini Pak Rinaldi, anak murid saya dulu Pak. Oh, Masya Allah. Berarti 2 generasi? Iya. Berarti Pak Ray itu juga mahasiswa saya, Bu. Iya. Berarti murid saya juga. Dia 3 generasi geografi sebenarnya. Luar biasa ya. Jadi Bu dan Bapak semuanya, kompetensi intrinsik menjadi guru karena panggilan jiwa, atau ekstrinsik menjadi guru karena gengsi. Atau karena gaji, sertifikasi. Karena sulayang. Oh, ini Masya Allah panggilan jiwa. Kalau Pak dulu kuliah di mana? Jurusan apa? Ekonomi, Pak. Masuk UMP pilihan keberapa? Jurusan apa, Pak? Serius? Dua-duanya WP, Pak. Masya Allah. Saya yang pilihan ketiga sih kok. Kuliah UMP jadi guru pilihan pertama, pilihan ketiga. Kuliah pilihan keberapa? Ketiga. Pilihan pertama? Jurusannya beda, guru juga. Oh, guru juga. Oh, cuma lulusnya di pilihan ketiga, tapi masih guru aman. Ada orang Bapak Ibu jadi guru karena motivasi intrinsik panggilan jiwa. Itulah yang diharapkan. Ada orang jadi guru karena motivasi ekstrinsik. Kalau jadi guruku pakai seragam tari tiap pagi, jadi rancak gitu orang. Walaupun dompet tipis tapi gaya tari tiap pagi. Rambut rapi tari mulai Pak Zainal kan? Kalau nak ada PT pembali makan siang, tahu orang itu penting gaya. Nanti gaya. Yang penting YPP, Pak, yang penting penampilan. Yang penting penampilan paten ya YPP. Dah. Kemudian ada satu motivasi yang harus dimiliki guru. Dan ini motivasi yang harus paling dimiliki. Pernah dengar? Apa kira? Motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik. Yang ketiga, motivasi altruistik. Aku kan kamu yang nemu. Siswa Pak muak, Pak. Iya, saya suka kayak gitu. Aku kalau mau sosok cuma ikut teman cukup. Dia mau sosok.
semakin ditanya wajalin tanya udah mau sampai ke sana wah ini cukup orang gitu. Ibu kami di Priaman boleh tuh Pak Basoso. Basoso. Motivasi altruistik. Ini yang mungkin belum semua guru punya. Walaupun mungkin dia sudah mengatakan saya jadi guru karena panggilan jiwa, tapi bisa jadi motivasi altruistik belum ada. Apa itu motivasi altruistik? Motivasi yang ikhlas memberikan semua yang ada pada dirinya tanpa berharap balasan demi suksesnya seorang anak. Ikhlas mengorbankan segalanya. Itulah filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara menghamba kepada murid. Ya. Ayo mari guru CPA. Tidak memikirkan gaji, tidak memikirkan sertifikasi, tidak memikirkan materi. Pokoknya saya masuk kelas, saya berikan semuanya ilmu saya. Kalau perlu uang pribadi saya agar anak mau belajar. Motivasi altruistik. Banyak orang tuh Pak. Hah? Enggak banyak yang boleh. Yo enggak banyak. Kamu pun kadang enggak tahu. Itu akan butuh ke Pak. Iyo batu. Finansial. Tapi mari kita mencoba. Ndak talo jo piti jo tanago. Ndak talo jo tanago jo pikir. Kok ada anak awak yang bermasalah, ndak talo awak menolong jo piti, kita beri motivasi. Jangan modeko bu, ada guru bu. Guru A baru selesai ngajar di kelas yang bandel. Tuh, waktu habis. Dia mau bunyi 2 kali mau sudah selesai ya. Ini kadang-kadang ada orang ada ceramah aku kan, mati-mati justru mikir pada dia apa sih? Ya, sampai lah kami kepulangan ya gitu ya. Sekretariat Pak sampai selesai ya. Sampai di mana tadi kok? Ada murid. Sampai sekolah ya, sampai sekolah. Ya sudah mengajar pertama. Jadi luar biasa ibu tikus endang ya. Ini kancang dia tangkap ibu ya luar biasa. Guru A baru keluar dari kelas yang paling mada. Apa sih guru A di ruang guru? Ambo kalau Zainal kuyu minta ampun. Nyumam maka dalam kelas. Membawa buku indah, menggaduh kawan. Main poh, jangan kapena, basirawasi indah. Nah, itu mana si Zainal kok? Ina datang ya guru selamat wah. Hati bawa guru seorang lain, guru agama. Contohnya ya. Oh, saya anak tuh yang ada tuh Zainal. Zainal tuh patang raja agama juga bercakap. Dulu si Pak Rahim. Dia kalau Zainal tuh ngomong kayak tangan dua buanggap ke lepas itu. Buanggap ke lain anak tuh Pak. Harus kita lobo. Di bola guru kali mau aja lain. Zainal, deh, abah enak jalan. Katanya ada sama itu. Sampai ke abah anak dikaji belum gas. Tapi lah ya ada orang mencarikan solusi. Tidak. Kita guru sibuk memojokkan anak, mencari kesalahan anak, mencari jeleknya anak, sehingga lupa melihat potensi anak. Si Zainal kuyu mada. Tapi pikir guru bago anak namu mada dalam kelas. Zainal kuyu suku memakak mengadua kawan. Capek refleksi, bako ini memakak. Mungkin dia memakak karena gaya awak, kualitas awak maja tidak sesuai dengan standar yang dia minta. Jadi kalau ada anak dan mada di kelas, jangan anak itu diberangan. Capek istighfar. Yang salah jawab boyo. Kok makan si anak? Kok memakak si anak saruni? Itulah guru yang reflektif. Kenal? Jadi bahasa apa Zainal yo? Zainal kuyo yang tak juara rupu, aco nak tibu yo. Tapi 4 tahun setelah tamat kuliah
datanglah Zainal di gerbang kelas sekolah dengan seragamnya sebagai Tentara Nasional Indonesia. Anak nan ibu puji-puji juara kelas, juara umum nan dulu ibu biasa juang basobok di ibu di pasar ini jadi pegawai indah malena ibu. Ini tadi dulu kan jadi sekolah. Cuma kau jawab jangan laki-laki kan santai nan juara-juara umum tu. Kan aku ibu kan juara tu. Tapi nama-nama tu memang nolong ibu tu. Nampak Jojo sedang membawa karajo apa? Ibu. Itu nama-nama pada Zainal. Lah. Jadi anakku 5 tipe ibu ya. Kalau ibu-ibu kan selalu arti modalitas belajar, audio, visual, kinestetik. Itu udah agak lama, tambah lagi teorinya. Anakku 5 kelompoknya. Inisiator, kolaborator. Sianan inisiator kolaborator tuh tolong danga kecil anak dalam grup dia kelompok danga kecil ada yang mengecek kawan boleh belajar lah ada yang ada pada soal kok kalau ada nomor itu anak mengecek itulah tipe inisiator kolaborator ini berinisiatif mengajak orang belajar makanya dalam kelas kok kurangi mengecek bu berbanyak mandang nah danga po kecil anak ketika bekerja kelompok inisiator kolaborator. Cirinya ini manja anak untuk kawannya belajar. Ayo kawan, anak ya, kau apa nomor 1 ya, nomor 2. Kau ada mana? Dan anak itulah murid-murid permata dalam kelas bapak itu. Ya, walaupun itu bukan juara kelas, tapi dia mampu mengayomikan kawannya. Yang kedua, inisiator kontributor. Inyo lain namu majak kawan, tapi nak mau ribet. Batanya kawan kayaknya, kau nomor 1 tu ada nya tu. Mah, aku dia cari serah. Hatinya baik, tapi kebaikannya membuat orang menjadi pembonceng. Kawan-kawan sangat tergantung kepada dia. Itu bahaya. Inisiator kontributor. Aku tetap dari pengurus tadi Pak. Tiba-tiba kok kurang elok hati, suka memberi infak ya, tapi itu tidak baik. Suka memberi orang itu tidak baik, membuat yang lain tergantung. Inisiator kolaborator, inisiator kontributor. Yang ketiga, inisiator dominator. Itu nampak yang suka tampil. Ini nomor 1 taruh. Kalau nggak juara kelas ini langsung mengadu ke ayah. Ya. Siapa bertanya, abu. Siapa bertanya, abu. Nomor itu, abu harusnya. Ada tiap-tiap mereka tuh. Inisiator dominator. Kok kawan hanya dia bosnya aja. Kamu selesai dengan Pak. Tunggu lah. Dia pengen jadi dendam berubah. Inisiator dominator. Yang keempat, aku yang si Zainal. Grey student. Siswa abu-abu. Tayo tidak. Bako dikatakan abu-abu, kok rancak guru maja sesuai jo standarnya, terpancing ilmiahnya, adonan baru-baru taruh dia oleh guru, dia ke sana. Tapi kalau masuk ibu nan agak letoy, dia main bok. Kenapa? Anak-anak abu-abu inilah yang merupakan anak punya standar hidup. Itu kalau tidak terpuaskan dari guru pikirannya ini berontak. Kalau dia tidak bisa berontak teriak-teriak, udah kawan. Ngentong yang kursi kawan, nyampuk-ampuk kawan. Itu bukan anak nakal, Bu. Itu anak spesial tuh mah. Yang hidupnya punya standar. Maka jangan marahi anak itu, Bu. Itu calon anggota DPR besok, itu calon pengusaha. Ya, calon orang yang sukses dan hebat. Karena dia sudah punya standar. Beda sama di buku-buku anak baru kan juara-juara kan itu memang kutu buku tak ada naik buku pada dia itu ya. Jadi kurangi perhatian kepada para juara kelas, beri perhatian kepada grey student, anak yang selama ini kita labeli sebagai anak nakal. Acok keluar kelas mengaduh kawan, cok talambe, itu grey student. Salah memberi treatment ke mereka, hancur masa depannya. Berhasil guru mendapatkan hatinya, sukses, yakin.
Yang kelima baru passive student. Aku yo nyohani yang nyohanto. Lego pena, enggak bu. Pak kedai bapak lain di rumah. Coba PR lego gue. Enggak bu. Lah, kalau bos bu anak modeko bu. Bu Sri, kalau bos bu anak modeko, dan diabian energi ibu mau urus anak mode itu. Ya, apa dia Pak? Apa dia? Udah dia tugas suci. Ah. Suci. Apa aja ibu? Iya. Ibu gue ringkasan pertemuan nyalang pulang di ibu suci. Kau baca di rumah di karena suci banyak amaman doang tadi. Baca di rumah di cukup untuk dia. Iya. Dan bu minta lu tekanan lain tak kasih lebih besar. Inilah kadarnya mau itu. Tapi yang tak boleh adalah guru mengabaikan anak itu. Iya. Harus ada usaha. Amat kongku termasuk suci. Tak mau pena, dia pena. Tak mau buku, pinjaman buku. Tak ada ringkasan, agen ringkasan. Itu yang Pak Bu, motivasi altruistik. Nio berkorban untuk anak-anak umur itu, walaupun tak do akan mendapatkan apa? Ya Bapak Ibu? Ada murid kami itu Pak. Ada banyak. Pak kadai bapak lain Pak. Anak murid Pak. Ayo. Dia ini karena dia. Ini udah. Kami yang cek karena dia. Iya. Ageser KKM Bu. Iya. Ya saya sekolah pun ada masa depan nanti ditentukan di sekolah dulu. Ya. Anak nang kecewa lantang di SMA aku bisa tertentu nang boleh sukses kan? Anak dan sebelum sanjuang sekali lagi dia sama kelas kita bisa. Tolong semua anak harus diperlakukan sama. Ya. Apa itulah Pak Norman. Awak memberi perhatian ke anak awak. Kalau anaklah menangkap bahwa Pak Norman adalah pribadi yang terbuka, yang hangat, yang enak diajak berbicara, yang ilmunya mantap, yang seni mengajarkan luar biasa, maka Bapak akan jadi guru idola. Tepuk tangan buat Pak Norman. Jangan seperti Pak Zainal, guru yang paling disukai oleh siswa jika tidak datang ya. Silakan Bu Yola. Kalau masih ada pertanyaan, ada satu lagi. Ada satu. Baik, terima kasih kepada Bapak Dion untuk jawabannya. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, silakan Bunda dan Habridah. Bapak tolong Bapak. Susah pakai minus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pertama jangan melekatkan label ketika akan masuk kelas. Jadi ketika nampak 10-1, alhamdulillah, kau rajin-rajin. Nampak 10 hampir, na'udzubillah, ya Allah, selesai kalau di dalam rumah. Ya, jangan melekatkan label buruk ke kelas tertentu. Artinya apa? Ada sebuah video di TikTok Bu, di Cina, seorang guru yang baru saja mendapat masalah, nampak ekspresinya sedih. Tapi ketika dia berada di depan kelas itu, ketika masuk kelas, langsung dia mengganti ekspresinya dan masuk kelas dengan ceria. Selamat sore semua. Padahal di luar dia tadi sedang bersedih. Artinya apa? Setiap masuk kelas adalah episode baru baginya. Jangan dikatakan ke belakang. Tugas ibu hanya mengajarkan yang terbaik. Bagaimana kalau ada anak yang keluar masuk? Ada namanya TTM Bu. Tindakan tegas mendidik. Yang penting ibu jangan marah dengan emosi.
Rani. Duduk lalai. Ibu udah tidur kan? Amanda. Pengamu itu belakang tuh lain. Renaldi. Ada banyak kerambi. Masuk lah. Nah, Bu, tugas ibu memanggil mereka dengan hati, Bu. Panggilan pertama belum direspon. Panggilan kedua dekati. Panggilan ketiga lebih dekat. Jadi kalau gitu, Ananda silakan duduk semua. Nah, beberapa masih teka-teka. Ibu perdekat jaraknya, Bu. Pindah ibu ke situ. Bisa duduk. Ada duduk lain, kita ada pintu. Ibu datangi dia. Amanda, ada yang mau dikerjakan dulu sebelum saja. Tetap sentuhan hati. Lah 3 kali persuasif, tidak juga bisa, tidak ada masalah. Oke, sepertinya beberapa orang teman kita masih ada kegiatan ya, nggak apa-apa. Ibu akan tetap mulai pembelajaran. Biarkan saja. Biarkan saja. Kalau mau pergi, kita keluar, nggak masalah. Lalu nanti kan timbul dia. Ibu Suramajani masuk kan? Biarkan saja. Nggak usah ibu komentari yang telah masuk tadi ibu. Ah, ini kan masuk aja udah ya. Masa masih luar tadi. Permohonan kalau nggak salah. Nggak usah, Bu. Nggak usah. Jadi Pak, jangan dikomentari itu Pak. Nggak usah, Bu. Fokus ibu karena mereka. Kalau ini ke satu, lah tabi apanya sadarnya masuknya alhamdulillah. Itu. Nggak usah komentari, nggak usah ulang-ulang. Nah, apa negatifnya tadi? Kapan perlu spill lah mau kita. Wah, alhamdulillah tadi 20. Ada masuk 2, Amanda, makasih. Terutama buat Amanda. Spill sekali. Positif. Positif. Energi positif. Positif. Itu yang motivasi altruistik, Bu. Dikorbankan hati rasa kebuah untuk menghadapi anak muda. Kok dikit mengambil dapur Pak. Iya, kok dikit-dikit kan modeko kan di pacar itu dalam bangkut dulu barang dulu bangsek kalau tidak kalau itu kamu itu kan tapi nggak pulih awak itu sebagai guru. Itulah motivasi altruis menghamba kepada sesama. Demikian, Bu. Terima kasih kepada Bapak Dion dan Bunda Zatman. Ini Bapak guru bahasa Inggris. Jadi wajar dipanggil Mister, wajar dipanggil Uncle, tapi belum ada yang memanggil Grandpa ya. Belum. Uncle ya, Uncle untuk Grandpa ya. Oke. Bapak dan Ibu, guru adalah manusia biasa. Artinya kita bukan dewa. Yang akan selalu bisa tertawa menghadapi tingkah laku anak. Sama. Kita kan sama-sama guru nih. Kita kan menghadapi Pak Reynaldi ini kelas ada nggak? Tangannya tangan jadi. Karena semuanya itu ada irama dan masanya. Tapi ketika kita bertemu dengan orang yang sulit seperti itu, murid-murid yang sulit, apa yang harus kita lakukan? Pertama, Pak, Dale Carnegie dalam bukunya Bagaimana Menaklukkan Orang Sulit, dia kan dewa komunikasi, Pak ya. Dia mengatakan begini, sebenarnya tidak ada orang yang sulit. Yang ada itu kita belum mampu mencari cara terbaik untuk menemuinya. Jadi apa kata pesan Dale Carnegie? Kalau ada anak yang menurut kita itu sulit, sebenarnya bukan sulit, bukan anaknya yang sulit. Kita yang perlu belajar lagi untuk menghadapi anak yang sulit. Itu kan berat kata-katanya itu, berat kata-katanya. Artinya ilmu kita belum sampai untuk menemui menghadapi anak muda itu. Makanya guru tolong belajar psikologi anak, psikologi remaja, psikologi Islam kan itu ya. Nah, itu kuncinya, Pak. Karena setiap anak ada masanya, setiap masa ada bintang-bintangnya, dan bintang itu tak bintang baik saja, bintang yang jahat juga ada ya. Pertama itu tadi, Pak. Kuncinya adalah belajar.
Guru kita setiap hari dihadapkan dengan anak-anak yang hobinya TikTok, yang hobinya main game online, yang hobinya bahasanya anjir anjay. Nah, bagaimana menghadapi hal seperti itu? Baca buku psikologi yang menerangkan tentang bagaimana menghadapi generasi alfa. Jadi memang nggak bisa ilmu awak di surau jo ayah ibu guru ngaji dulu dipraktikkan, nggak bisa. Stres apa? Stres. Dulu aku orang tua. Kalian kalau di surau lah panjang cari guru kalian tuh lah berang tuh mah. Ini jangan kepanjang cari ya. Kata bulan ini cuma tua sekarang aku galak awam. Nah berarti tidak bisa memarahi anak sekarang. Berarti kalau begitu pendekatannya adalah persuasi. Kalau ada anak namota, Diko, mota aja lah. Dan jadi apa? Angkel majalah bahasa Inggris kok. Wah, jangan mata kok ditanya cece tentu jalannya. Enggak pernah kali ya Pak sampean. Memarahi anak dari jarak jauh bukan tindakan bijak. Karena menghardik anak itu membuat dia menjadi 2 dongkol, 3 rendah diri. Jadi ketika kita sedang mengajar, kita lihat. Makanya Bapak Ibu kalau sedang mengajar itu tolong mato itu jadi mata-mata. Ya, dicari anak itu jangan sibuk dimukul dia tuh. Cek ke belakang tuh. Pindah ke belakang tuh aja. Pindah ke tangan. Pindah ke topi itu. Pindah ke WC rumah dia. Enggak, sampai itu aja lah ya. Ya, artinya mau main guru itu kan dimukul dia aja. Cari an terjadi di belakang tuh. Ya, ada kerajaan anak di belakang tuh. Mau main Bapak Ibu. Ibu bebas menjadikan kelas itu sebagai panggung pertunjukan itu. Anak-anak, semua kursi taruh belakang, meja taruh belakang, semua duduk melantai. Hari ini kita belajar dengan sistem halakah. Silakan. Gunakan metode, gaya, teknik apa saja. Yang penting anak belajar. Jadi intinya Pak, memang tidak banyak Pak. Kalau saya memang langsung saja ke diri Pak. Kalau ada bertemu dengan orang sulit, sebenarnya tidak ada orang sulit. Hanya kita yang masih perlu belajar untuk menemukan orang memahami mereka ya Pak. Betul Pak. Jadi Ali bin Abi Thalib 1400 tahun yang lalu berpesan, didiklah anakmu, generasimu sesuai dengan zamannya. Ati Yusuf anak barek begitu Pak. Tapi bukannya tidak bisa, tapi sulit. Oke? Silakan komentarnya Pak. Diri kita, ya. Soalan keluarga, ya kan? Atau masalah-masalah lain. Iya. Yang dari kita ya Pak ya. Iya betul. Baik. Wah ini udah kayak ujian disertasi nih pertanyaannya ya. Kok guru BK bisa jawab? Emang guru BK? Yang kampung mana? Oh anak kemat itu ya. Iya. Nanti dibantu ya Bu Kemat. Nah, apa jawabannya? Saya mungkin kita sharing saja Pak. Sering juga mengalami hilang mood Pak. Masuk kelas kok awal rajin, awal semangat. Tiba dalam itu hilang semua. Banyak yang terlambat, tidak ambil tugas, hilang semua. Apa yang saya lakukan Pak? Yang pernah saya lakukan? Saya lebih baik tidak memaksa mengajar Pak, daripada saya mengajar dengan kondisi jiwa tidak stabil. Ya saja aja nanti diskusi dulu, mungkin nonton dulu, mungkin ya cerita sampai mood saya kembali. Jadi mengajar dalam kondisi tidak mood sebaiknya dihindari, karena hanya wasting time, buang-buang waktu. Jadi kalau begitu, itu namanya Pak resilient, kemampuan bertahan dalam situasi yang tidak nyaman, situasi yang sulit. Kembali lagi ke guru panggilan jiwa. Ya, saat berada di depan kelas saya adalah guru. Anak-anak saya tidak perlu tahu bahwa tadi saya baru saja kehilangan HP, bahwa saya tadi malam baru saja bertengkar dengan istri ketiga.
Anak-anak nggak perlu tahu itu. Anak-anak hanya ingin tahu bahwa saya adalah gurunya yang akan mendidik dan mengajar mereka. Dompet sudah menipis. Jangan perlu kita tahu ke anak. Saat berdiri di depan kelas, kita adalah guru mereka yang akan didukung dan motivasi altruistik. Oke, demikian kuliah semoga bisa. Paham ya?